Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Aqidatul Wasithiyah. Yang di pertemuan sebelumnya kita sempat membaca syarah yang terakhir itu ya. Namun ketika kita ingin membahasnya sudah keburu azan. Sekarang kita akan lanjut membahas apa yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Yang dimana sebelum itu, murojaah sebentar, penulis mengatakan bahwasanya yang wajib dia adalah beriman dengan sifat-sifat Allah yang tetap dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa mengubahnya, menghilangkannya, membagaimanakannya, dan tanpa memisalkannya. Dan bahwasanya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengimani sifat-sifat Allah di atas jalan yang lurus. Mereka menetapkannya di atas hakikatnya, meniadakan dari permisalan dan tidak menghilangkan, tidak memisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya atau apapun itu. Sebagaimana dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Maka Al-Quran menetapkan pendengaran dan penglihatan dan juga meniadaan kemiripan, kesamaan terhadap sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian wa qauluhu fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Ya, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meniadakan dari Allah apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan semua apa yang Allah tetapkan. Dan tidak meniadakan apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya. Beda dengan orang-orang yang lain. Allah tetapkan terhadap dirinya, tapi malahan dia tiadakan. Dengan alasan ini nggak cocok untuk Allah. Dengan alasan ini nggak pantas untuk Allah. Kalau seperti ini nanti akan menjadi seperti ini. Kalau seperti ini nanti mirip seperti makhluknya. Sehingga apa? Mereka tiadakan. Keliru mereka di situ. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak meniadakan dari Allah apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya. Lihat di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. La yahmilu ahlus sunnati wal jama'ati imanahum bi anna Allah laisa kamitslihi syai'un ala ayyanfu anhu ma wasafa bihi nafsahu. Maksudnya apa? La yahmilu ahlus sunnati wal jama'ati. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membawa imanahum, keimanan mereka. Tidak membawa keimanan mereka bi anna Allah laisa kamitslihi syai'un ala ayyanfu anhu ma wasafa bihi nafsahu. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membawa keimanan mereka dengan bahwasanya Allah tidak semisal sesuatu apapun sehingga apa? Meniadakan dari Allah apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya. Karena ada banyak di luar sana dia tahu ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Sehingga apa? Dia meniadakan semua sifat-sifat Allah. Kenapa? Kok ditiadakan? Mereka menjawab, karena kalau ditetapkan nanti Allah semisal dengan makhluknya. Kan kata Allah laisa kamitslihi syai'un. Karena kalau ditetapkan nanti semisal dengan makhluknya. Kan Allah laisa kamitslihi syai'un. Sehingga apa? Mereka tiadakan. Benar atau salah itu? Salah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. La yahmilu Ahlus Sunnati wal Jamaati imanahum bi anna Allah laisa kamitslihi syai'un
ala ayyanfu anhu ma wasafa bihi nafsahu. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membawa keimanan mereka dengan bahwasanya Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun sehingga mereka meniadakan dari Allah apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Kama yaf'alu dzalika alladzina ghalau fit tanzihi hatta attaluhu min sifatihi bihujjatil firari minat tamthili bisifatil makhluqina. Lihat, kama yaf'alu dzalika, sebagaimana dilakukan hal itu, yaitu meniadakan dari Allah apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya. Sebagaimana dilakukan hal itu alladzina ghalau, oleh orang-orang yang berlebih-lebihan fit tanzih, dalam mensucikan, ya. Berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah tanpa ilmu, tanpa jalan yang lurus, jalan yang hak, itu keliru. Berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah dengan cara membabi buta, tanpa ada arahan, tanpa ada tuntunan, itu salah. Ustaz, yang penting mensucikan diri. Tidak. Tapi kalau caranya salah, apa gunanya? Misal nih, Ana mau ngasih ke antum apel, seneng gak? Seneng gak antum anak kasih apel? Tapi anak kasih, anak lempar. Buah, Ustaz, yang penting kan anak kasih. Marah gak antum? Marah. Kan yang penting berarti bukan yang penting anak kasih, bukan. Tapi caranya benar atau salah di situ. Benar gak gitu? Antum kalau anak kasih apel suka, tapi kalau anak kasih lempar, kasihnya lempar, buah. Suka gak? Enggak. Ya, sebagaimana dilakukan hal itu oleh orang-orang yang berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah. Hatta attaluhu, sampai mereka menghilangkan Allah dari sifat-sifatnya, min sifatihi. Menghilangkan Allah dari sifat-sifatnya. Lihat tuh. Kata mereka apa? Allah Maha melihat tapi tidak melihat. Bayangkan. Allah Maha mendengar tapi tidak mendengar. Kata itu cuma nama aja tapi nggak ada sifatnya. Allah nggak punya sifat mendengar. Karena kalau mendengar nanti sama seperti makhluk. Makhluk juga mendengar. Kalau melihat nanti sama seperti makhluk. Makhluk juga melihat. Ingin mensucikan Allah tapi caranya salah. Justru malah menghinakan Allah di situ. Itu bukan pujian, justru hinaan. Coba buktikan aja. Misal, antum ketemu bapak-bapak lagi di tukang cukur. Antum bilang, wahai bapak yang pintar tapi tidak pintar, jelek tapi tidak jelek, tinggi tapi tidak tinggi, gendut tapi tidak gendut. Marah gak? Ini orang ngomong apa? Gak jelas gitu kan. Keluar sana. Begitu juga Allah. Nanti dibahas. Allah Maha mendengar tapi kata mereka tidak mendengar. Iya, mereka berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah hatta attaluhu min sifatihi, hingga mereka menghilangkan Allah dari sifat-sifatnya. Tujuan apa kata mereka? Tujuannya baik. Tapi caranya salah. Bihujjatil firari minat tamthil, dengan hujjah lari dari penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Dengan hujjah, dengan alasan, hujjah itu alasannya. Dengan alasan lari dari penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Lari dari penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Kata mereka kalau kita tetapkan Allah Maha mendengar, nanti menyerupai makhluk. Kan makhluk juga mendengar. Kita lari dari penyerupaan dengan sifat makhluk sehingga kita tiadakan sifat mendengar dan lain sebagainya. Fa ahlu sunnati, yang lain perhatikan, fokus, semangat. Yaquluna lillahi subhanahu sifatun takhussuhu wa taliqu bihi, walil makhluqina sifatun takhussuhum wa taliqu bihim, wala tashabuha baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluqi. Fala yalzamu hadzal mahdhuru
alladzi dzakartum ayyuhal mu'attilatu. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Fa ahlu sunnah yaqulun, maka ahlu sunnah mengatakan, lillahi subhanahu sifatun takhussuhu. Allah subhanahu memiliki sifat-sifat yang khusus untuk Allah. Wa taliqu bihi, dan pantas dengan Allah, yaitu sesuai dengan keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya. Walil makhluqina sifatun takhussuhum, dan makhluk-makhluk memiliki sifat-sifat yang khusus untuk mereka dan pantas dengan mereka karena sesuai dengan kelemahan, keaiban, kecacatan. Allah Maha mendengar, makhluk mendengar, tapi pendengaran makhluk beda dengan pendengarannya Allah. Allah Maha melihat, makhluk melihat, tapi beda melihatnya. Manusia melihatnya terbatas. Allah Maha meliputi sesuatu apapun. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Lihat. Maka apa? Wala tasyabuha. Sering-sering kali ana contohkan. Itu juga sering dicontohkan oleh Syekh Utsaimin, ya. Oleh karena itu juga ana sering contohkan. Melihatnya antum dengan melihatnya kucing sama apa beda? Beda. Antum sering lihat kan? Kadang mungkin di Google penglihatan kucing, gitu kan? Penglihatan kucing. Beda apa sama? Beda. Mata antumnya juga beda. Kupingnya juga beda. Penciuman antum sama penciuman anjing sama apa beda? Beda. Antum ya cium cuma gini doang. Kalau anjing dia cium, dia bisa mendeteksi berkilo-kilometer. Misalnya dia Abdul Halim lagi hilang, naudzubillah min dzalik. Atau Faruk hilang, Terus ketemulah PC-nya, dia cium PC-nya. Ketemu, oh Faruk itu udah di sana tuh. Wah, lagi main ini gitu kan. Enggak main, maksudnya lagi belajar ya Faruk. Ya maksudnya berbeda. Itu sesama makhluk. Lalu bagaimana antara Khalik dan makhluk? Seringkali itu dicontohkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi kita paham gitu. Sesama makhluk aja beda. Apalagi antara Khalik dengan makhluk. Kemudian ada orang yang ingin memaksakan kalau pendengarannya dia sama dengan pendengarannya Allah. Allah pendengarannya sama dengan pendengaran dia. Nggak mungkin. Ada orang yang ingin memaksakan bahwa penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluknya. Nggak mungkin. Sedangkan sesama makhluk aja beda. Gitu. Maka apa? Wala tasyabuha baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluki. Tidak ada kesamaan antara sifat-sifat Allah Maha Pencipta dengan sifat-sifat makhluk. Maka apa? Fala yalzamu hadzal mahdhuru. Maka tidak harus hal yang ditakutkan ini terjadi. Yaitu kan alladzi dzakartum, yang kalian telah sebutkan, ayyuhal mu'attilatu, wahai mu'attilah. Karena Mu'attilah mereka takut kalau mereka tetapkan sifat-sifat Allah nanti semisal dengan makhluknya sehingga mereka tiadakan. Maka tadi udah yang kita jelaskan, Allah memiliki sifat khusus dan sesuai dengan kemuliaan keagungan Allah. Makhluk juga memiliki mereka sifat khusus yang sesuai dengan kekurangan mereka. Maka tidak ada kesamaan, kemiripan antara sifat Allah dan sifat makhluk. Maka apa kata Syekh Saleh? Fala yalzamu hadzal mahdzur. Maka tidak harus terjadi yang ditakutkan hal ini yang kalian sebutkan, ayyuhal mu'attilah. Maka tidak harus terjadi yang ditakutkan oleh kalian yang kalian sebutkan, ayyuhal mu'attilah. Jadi kalau kalian menetapkan Allah Maha mendengar, bukan berarti pendengaran Allah sama seperti pendengaran makhluk. Berbeda. Maka hilang semua apa yang mereka takutkan, karena yang mereka takutkan kalau mereka tetapkan pendengaran nanti sama pendengarannya dengan pendengaran makhluk. Kemudian wa qawluhu wala yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Wala yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Ahlus sunnah wal jamaah itu tidak mengubah ucapan-ucapan dari tempat-tempatnya.
Ini kita udah pelajari tahrif. Ada mengubah makna, ada yang mengubah lafaz. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengubah makna firman Allah, lafaz firman Allah, ataupun ahadis dari tempat-tempatnya. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Menetapkan sebagaimana pada tempatnya, tidak mengubah dari tempatnya. Qala syarih hafizahullah, taqaddama bayanu ma'na tahrifi, ay la yughayyiruna kalam Allahi fayubaddiluna alfadhahu aw yughayyiruna ma'aniyahu fayufassirunahu bighairi tafsirihi kama yaf'alul mu'attilatu alladhina yaquluna fistawa istawla wa fi ja'a rabbuka wa ja'a amru rabbika wa yufassiruna rahmatallahi bi iradatil in'ami wa nahwi dhalik. Taqaddama bayanu ma'na tahrifi, telah berlalu penjelasan makna tahrif. Udah kita lalui. Coba di halaman 18 itu udah kita lalui. At-tahrifu ada dua jenis, wa huwa nau'ani, an-nau'ul awal, di murajaah lagi. Tahriful lafzi, yang nau'ul tsani tahriful makna. Ya, lanjut lagi ke syarah halaman 22. Ya, telah berlalu bersama kita penjelasan makna tahrif. Maksudnya apa? Ahlus sunnah tidak mentahrif kalam Allah atau sabda Rasulullah yang dia itu juga wahyu dari Allah, tidak mengubahnya dari tempat-tempatnya. Ay la yughayyiruna kalam Allahi, mereka tidak mengubah firman Allah, fayubaddiluna alfadhahu, lalu menggantikan lafaz-lafaznya. Tidak, ahlus sunnah tidak. Au yughayyiruna ma'aniyahu, atau mereka mengubah makna-maknanya, fayufassirunahu bighairi tafsirihi, lalu mereka mentafsirkannya dengan selain tafsirnya. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Mengubah maknanya lalu mentafsirnya dengan selain tafsirnya. Mentafsirnya dengan selain apa yang Allah inginkan. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Lalu siapa yang melakukan hal itu? Kama yaf'alul mu'attilatu, sebagaimana yang dilakukan oleh mu'attilah, orang-orang yang menghilangkan. Alladzina yaqulun fistawa, yang mereka mengatakan pada istawa, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih berada di arsy, istawa, tinggi, menaik dan menetap. Itu istawa. Tapi kata mereka bukan istawa, tapi istaula. Apa arti istaula? Memenangkan. Karena mereka yakini Allah bukan di atas arsy, tapi Allah di mana-mana. Sehingga ketika mereka menjumpai Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu bukan istawa tapi istaula. Lihat, mengubah maknanya. Atau di sini bukan makna, bahkan mengubah lafadznya, dia tambah dengan satu huruf. Istawa, istaula, ditambah dengan lam. Wa fi ja'a rabbuk, dalam firman Allah, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang, malaikat dalam keadaan sudah berbaris-baris. Kata mereka, Allah nggak datang. Bagaimana Allah datang? Nanti kalau Allah datang sama seperti makhluk, datangnya bagaimana? Lihat tuh pemikiran mereka. Kalau Allah datang, datangnya bagaimana? Berarti Allah datangnya jalan atau dari atas kemudian turun pakai sayap atau apa? Lihat. Mereka menyerupakan Allah dulu dengan makhluk. Sedangkan Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah datang, ya udah kita imani, datang jelas. Tapi bagaimana datangnya kita nggak tahu. Allah alam. Allah tidak mengabarkan kepada kita hal itu, dan Allah tentu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kata mereka yang datang bukan Allah, ja'a amru rabbik, yaitu perintah Rabbmu. Lihat, ditambah tuh. Ja'a amru rabbik, kata mereka, bukan Rabbuk, amru rabbik. Wa yufassiruna rahmatallah, dan mereka mentafsirkan rahmat Allah bi iradatil in'ami, dengan kehendak memberikan nikmat. Kata mereka Allah tidak memiliki sifat kasih sayang. Dia
Karena kalau kasih sayang nanti itu Allah lemah sama dengan makhluknya. Karena biasanya kasih sayang itu dengan sesuatu yang selevel. Kalau Allah sayang dengan makhluknya, nanti Allah berarti sama dengan makhluknya. Yang namanya sayang itu nanti dia lemah terhadap yang sesuatu dia sayangi. Ya, kata mereka seperti itu. Contoh misalnya antum sayang sama ibu antum, antum berani nggak bentak ibu antum? Nggak berani. Lemah berarti kan terhadap apa yang disayangi. Allah tidak seperti itu kata mereka. Sehingga ini bukan kasih sayang, tapi iradatul in'am, keinginan untuk memberikan nikmat. Benar atau salah tuh? Salah. Karena apa? Kasih sayang Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah sayang dengan makhluknya, tapi Allah tetap mulia, Allah tetap kuat, Allah tetap maha agung. Seperti itu. Nanti dibahas panjang. Bi'iradatil in'am wa nahwi dzalik. Kemudian kata penulis rahimahullah di matan selanjutnya, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi. Di sini kata penulis Ahlus Sunnah wal Jamaah, la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Mereka tidak menyimpang pada nama-nama Allah dan dan ayat-ayatnya. Dan ayat-ayatnya. Wala yukayyifun, dan mereka tidak membagaimanakan nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Wala yumathilun, dan mereka tidak memisalkan sifatihi, sifat-sifat Allah bisifati khalqihi, dengan sifat-sifat makhluknya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka nggak menyimpang dalam nama-nama Allah, ayat-ayat Allah. Mereka tidak membagaimanakannya. Mereka tidak memisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian waqala syarihu hafidhahullah, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Lihat al-ilhadu lughatan. Ini dah definisi lagi. Kemudian nanti yang tinta merah itu juga penting. Al-mailu wal-udulu 'ani syai'i. Wa minhu al-lahdu fil qabri. Summiya bidzalika limailihi wa inhirafihi an samtil hafri ila jihatil qiblati wal ilhadu fi asma'illahi wa ayatihi huwal udulu wal mailu biha an haqa'iqiha wa ma'aniha as-sahihati ilal batili. Ilhad tadi apa? Kita terjemahkan di matan wala yulhidun, menyimpang. Lihat, ilhadu, penyimpangan. Dia definisinya secara bahasa adalah al-mailu wal udulu 'ani syai'. Itu definisi secara bahasa. Condong dan berubah dari sesuatu. Condong dan berubah dari sesuatu. Atau bisa antum terjemahkan juga udul, menyimpang dari sesuatu, berubah dari sesuatu sama, yaitu ilhad. Definisi secara bahasa apa? Condong. Berubah dari sesuatu berarti apa? Menyimpang. Wa minhu al-lahdu fil qabri, dan darinya dinamakan lahad. Lahdu di dalam kuburan. Antum tahu kuburan? Kuburannya dibentukkan seperti ini kalau digali. Kemudian di bawahnya itu ditambah lagi dalamnya, yang menghadap ke kiblat. Ini namanya lahad. Pernah lihat gak kuburan? Yang pernah masuk antum? Coba lihat ya, anak kasih lihat biar antum benar-benar paham juga.
Lihat yang sisi kanan. Nggak bisa besar ini gambarnya. Bentar ya. Biar antum tahu kalau lahat itu menyimpang maksudnya. Nah, antum lihat nih. Kuburannya seperti ini, kemudian di sisi yang mengarah ke kiblat ditambah lagi condong. Tahu ya? Condong ke arah kiblat. Nah, ini nanti antum di sini nih, di sini. Antum semua di sini nih masa depan kita nih. Itu. Oke, wa minhul lahdu fil qabri, dan darinya lahat di dalam kuburan. Sumya bidzalik, kenapa dinamakan itu kan lahat, lahdu. Tadi apa? Ilhat, condong. Berubah dari sesuatu, menyimpang, dan juga lahat dalam kuburan. Kenapa dinamakan lahdu? Sumya bidzalika, dinamakan dengan hal itu limailihi wanhirafihi, karena condongnya dan menyimpangnya ansabtil hafri, dari lorong lubang. Dari lorong lubang. Ya kan? Yang tadinya kotak, persegi panjang, kemudian ditambah yang ke arah ke kiblat. Condong dan menyimpang dari lorong lubang. Ila jihatil kiblati, ke arah kiblat. Ya pokoknya itu ingin menjelaskan kalau lahat itu menyimpang ya. Ilhat artinya adalah menyimpang, condong, dan berubah dari sesuatu. Kemudian wal ilhadu fi asma'illahi wa ayatihi, dan ilhad menyimpang pada nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Dia adalah huwal udulu wal mailu biha, dia adalah berubah dan condong dengannya, an haqaiqiha, dari hakikat-hakikat sebenarnya, wa ma'aniha as-sahihati, dan makna-maknanya yang benar, condong dan berubah kemana? Ilal batili, kepada batil. Itu ilhad pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka ilhad menyimpang pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan ayat-ayatnya, dia adalah berubah, condong dari hakikat yang sebenarnya, maknanya yang sahih, kepada yang batil. Kemudian wal ilhadu fi asma'illahi wa sifatihi anwa'un, dan penyimpangan pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya memiliki berbagai jenis. Di sini disebutkan nanti ada 5 jenisnya. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, antusammal asnamu biha katasmiyatil lati minal ilahi wal uzza minal azizi. Kemudian wa manata minal mannani. Jenis penyimpangan pada nama Allah dan sifat-sifatnya yang pertama adalah antusammal asnamu biha, dinamakan patung-patung dengan nama-nama Allah. Biha, kembali ke asma dan sifatnya. Dinamakan patung dengan nama-nama Allah. Ini dia penyimpangan dalam nama Allah dan sifat-sifatnya. Patung dinamakan dengan nama Allah, gimana? Seperti apa? Katasmiyatil lat, antum tahu ya, berhala-berhala Lat, Uzza, Manat, itu dia diambil dari nama Allah. Lat, penamaan Lat itu diambil dari kata ilah, kata mereka. Itu nama Allah, ilahun. Wal Uzza diambil dari Aziz, yang maha perkasa. Wa Manata diambil dari Manan, yang maha memberikan anugerah. Ini dia penyimpangan pada nama Allah dan sifat-sifat yang pertama. Patung dinamakan dengan nama Allah. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, tasmiyatuhu sallallahu alaihi wasallam bima la yaliqu bihi. Katasmiyatin nasara lahu aban. Katasmiyatin nasara lahu aban. Wa tasmiyatil falasifati lahu mujiban au illatan fa'ilatan. Jenis yang kedua
adalah tasmiyatuhu subhanahu wa ta'ala bima la yaliqu bihi. Menamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang tidak pantas dengannya. Apa yang tidak cocok, tidak sesuai, tidak pantas dengan Allah. Seperti apa? Katasmiyatin nasara lahu aban. Seperti penamaan orang-orang Nasrani lahu terhadap Allah dengan Bapak. Roh Bapak, Tuhan Bapak. Ini dia penamaan Allah, menamakan Allah dengan apa yang tidak pantas dengannya. Wa tasmiyatil falasifati lahu, dan penamaan para falasifah terhadap Allah dengan mujiban, kata mereka. Au illatan fa'ilatan, atau illah, sebab yang melakukan. Kata mereka Allah adalah sebab yang melakukan. Lihat, menamai Allah dengan sesuatu yang tidak pantas dengan Allah. Ini adalah bentuk penyimpangan yang kedua. An-naw'u tsalitsu, jenis penyimpangan yang ketiga adalah wasfuhu sallallahu alaihi wasallam bima yunazzahu anhu minan naqaisi. Ka qaulil yahudi alladziina qalu innallaha faqirun. Lihat tuh, orang Yahudi mengatakan Allah fakir. Wa nahnu aghnia. Lihat betapa bangkangnya orang-orang Yahudi. Wa qauluhum yadullahi maghlulah, kata mereka yadullahi maghlulah. Antum tahu maghlulah? Maghlulah itu seperti ini, terantai. Masa seperti itu. Pelit, kata mereka. Allah tuh pelit. Yadullahi maghlulah. Wa annahu istaraha yaumas sabti. Ta'ala Allahu amma yaquluna. Lihat. Jenis yang ketiga penyimpangan pada nama Allah dan sifat-sifatnya. Wasfuhu subhana, mensifati Allah bima yunazzahu anhu, dengan apa yang disucikan darinya. Minan naqais, dari kekurangan-kekurangan. Yaitu mensifat Allah dengan kekurangan-kekurangan yang itu Allah mensucikan dirinya darinya. Paham? Jenis yang ketiga apa? Mensifati Allah dengan apa yang disucikan darinya dari kekurangan-kekurangan. Jadi mensifati Allah dengan kekurangan. Dan kekurangan itu Allah sudah mensucikan dirinya dari kekurangan tersebut. Kaqaulil Yahudi, seperti perkataan orang-orang Yahudi, alladziina qalu, yang mereka mengatakan innallaha faqir. Sesungguhnya Allah tuh fakir, nahnu aghnia, kita yang kaya. Lihat tuh. Ini penyimpangan pada nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah dikatakan fakir, subhanallah. Wa qauluhum, dan mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, terantai, kata mereka. Lihat bagaimana mereka kok bisa bangkangnya sampai mengatakan hal itu. Tangan Allah terbelenggu, terantai. Maghlulah itu terantai. Kemudian mereka mengatakan wa annahu istaraha yaumas sabti, bahwasanya Allah beristirahat pada hari Sabtu. Lihat. Ngerinya, Allah istirahat pada hari Sabtu, kata mereka. Para perkataan orang-orang pembangkang. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Ini adalah jenis yang ketiga dari penyimpangan dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. An-naw'ur rabi'u, jenis yang keempat. Ini yang tadi anak katakan, Allah maha mendengar tapi tidak mendengar, Allah maha melihat tapi tidak melihat. Lihat di sini. Jahdu ma'aniha wa haqa'iqiha. Fokus. Kaqaulil jahmiyati innaha alfadhun mujarradatun la tatadammanu sifatin wala ma'ani, kata mereka. Lihat, fas-sami'u la yadullu ala sam'in wal basiru la yadullu ala basarin wal hayyu la yadullu ala hayatin wa nahwu dzalik. Jenis yang keempat adalah jahdu ma'anihi, mengingkari jahdu ma'aniha wa haqa'iqiha, mengingkari makna-makna sifat-sifat Allah dan hakikat-hakikat sifat-sifat Allah. Ini adalah bentuk penyimpangan yang keempat, mengingkari makna dan hakikat sifat Allah. Kaqaulil jahmiyati, seperti perkataan Jahmiyah. Kata mereka, innaha alfalun mujarradatun, sesungguhnya dia hanyalah
lafat-lafat sekedar, ya hanyalah sekedar lafat. Ketika mereka menjumpai dalam Al-Quran Allah maha mendengar, Allah maha melihat, kata mereka itu hanya sekedar lafat saja. La tatadammanu sifatin, tidak mengandung sifat, wala ma'ani, dan tidak juga makna-makna. Jadi apa kata mereka kalau jumpa tentang Allah maha mendengar, kata mereka fas-sami'u la yadullu ala sam'in. Allah maha mendengar tapi tidak menunjukkan atas pendengaran, yaitu Allah maha mendengar tapi tidak mendengar. Wal basiru la yadullu ala basarin. Allah maha melihat tapi tidak menunjukkan atas melihat, yaitu Allah maha melihat tapi tidak melihat. Wal hayyu la yadullu ala hayatin. Dan Allah maha hidup tapi tidak menunjukkan atas kehidupan, yaitu Allah maha hidup tapi tidak hidup. Wa nahwu dzalik, dan semisal itu. Bagaimana? Itu adalah penyimpangan yang keempat. An-naw'ul khamisu, penyimpangan yang kelima. Tashbihu sifatihi bi sifati khalqihi. Ka qaulil mumathili yadahu kayadayya. Yadahu kayadayya. Ini benar gak yadahu? Apa yaduhu yang benar? Yadahu apa yaduhu? Yaduhu apa yadahu? Yadahu benar gak? Ayo. Kalau yadahu berarti artinya apa? Yadahu apa? Kedua tangannya. Dia dihapus nunnya. Yadahu kayadayya. Tapi di sini masalahnya nggak ada alif. Masalahnya tidak ada alif. Ya kalau ada alif yadahu, nah itu bisa. Yadah. Ya khair insyaallah, nggak apa-apa. Bisa yaduhu berarti tangan Allah, yadahu berarti kedua tangan Allah. Kayadayya ila ghairi dzalik ta'ala Allahu wa qad tawa'ada Allahu al-mulhidina fi asma'ihi wa ayatihi bi asyaddil wa'idi. Kita baca dulu. Jenis yang kelima, tashbihu sifatihi bi sifati khalqihi. Menyerupai sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ini penyimpangan yang kelima. Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kaqaulil mumathili, seperti perkataan mumathil. Apa kata mereka? Yadahu kayadayya, kedua tangan Allah seperti kedua tanganku. Lihat. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ila ghairi dzalik, kepada selain itu dari sifat-sifat Allah. Ta'ala Allah, maha tinggi Allah dari semua itu. Wa qad tawa'ada Allahul mulhidin. Allah sungguh telah mengancam al-mulhidin, orang-orang yang menyimpang pada nama-namanya dan ayat-ayatnya, bi asyaddil wa'idi, dengan ancaman yang paling keras. Apa kata Allah? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Wa qala innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Apa kata Allah? Walillahil asmaul husna, dan hanya Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ya Allah, ampunilah aku karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun. Seperti itu. Ya Allah, terimalah taubat hamba karena sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat. Jadi berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang indah. Kemudian apa kata Allah? Wadarul ladzina, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang pada nama-nama Allah. Sayujzauna, mereka akan dibalas makanu ya'malun, dengan apa yang dahulu mereka lakukan. Dan Allah berfirman, innal ladzina yulhiduna fi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang menyimpang dalam ayat-ayat kita, la yakhfauna 'alaina, mereka tidak samar atas kita, yaitu kita mengetahui hal itu.
Kemudian apa? Wala yukayyifun wala yumathilun ila akhirih, taqaddama bayanu ma'na takyif wa tamtsili. Ya, ini lanjutan. Ahlus sunnah wal jamaah itu tidak membagaimanakan sifat Allah. La yukayyifun wala yumathilun, dan mereka juga tidak memisalkan sifat Allah hingga terakhir. Dan ini telah berlalu penjelasan makna takyif dan tamtsil. Masyaallah. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astarihu 30 daqiqah.